Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Kali ini kita punya materi menarik dari Carmine Gallo, bukunya 10 Rahasia Sederhana Komunikator Bisnis Terhebat di Dunia. Ah, iya, buku yang itu ya. Bagus tuh. Nah, kita mau fokus ke rahasia nomor 1 dulu, gairah atau passion. Katanya nih, ini soal gimana kita pakai kepala, pakai logika gitu, untuk bisa benar-benar menyentuh hati pendengar. Menarik premisnya. Logika ketemu emosi. Iya kan? Penasaran juga saya, gimana caranya? Tujuan buku ini kan ya buat bantu siapa aja, termasuk Anda yang dengerin, biar bisa jadi presenter keren, niru teknik para pemimpin top. Siap kita gali bareng? Siap-siap. Mari kita mulai. Oke, Gallo langsung buka pakai kutipan Steve Jobs. Orang dengan gairah bisa mengubah dunia jadi lebih baik. Wah, ini kayaknya langsung ke intinya ya. Tepat sekali. Gairah itu bukan cuma semangat biasa ya, tapi semacam energi yang bisa nular dan bikin orang bergerak. Contohnya siapa nih yang paling kuat di buku ini? Contoh klasiknya ya Howard Schultz dari Starbucks. Ada cerita soal perjalanannya ke Milan itu kan. Itu jadi titik balik banget buat dia. Oh iya, yang dia jadi terinspirasi sama kedai espresso di Italia itu. Betul. Dia nggak cuma lihat orang minum kopi, tapi dia merasakan semangatnya atmosfer komunitas di sana. Nah, itu yang dia tangkap dan pengen bawa pulang. Dan dia berhasil bawa rasa itu ke Amerika kan? Dari toko biji kopi kecil di Seattle jadi ya Starbucks yang kita kenal sekarang. Gede banget. Iya. Dan disinilah peran komunikasi itu penting banget. Gimana dia yakinin investor, pelanggan, terus karyawannya sendiri. Latar belakang Schultz di komunikasi, public speaking, itu ngebantu banget. Pasti ya. Dia selalu bilang, Anda harus benar-benar cinta sama apa yang Anda kerjakan. Gairah itu harus ada. Dan kelihatan banget gairahnya itu asli, otentik, bukan dibuat-buat. Jadi bukan cuma soal teknik ngomong aja ya, tapi rasa cintanya tuh kelihatan. Persis. Dia bahkan percaya kalau gairah kolektif, jadi semangat bareng-bareng di perusahaan, itu jadi keunggulan kompetitif. Makanya dia bilang semuanya penting. Tiap detail itu ngaruh. Oke, jadi gairah itu krusial, harus otentik. Nah terus, Gallo ada bahas soal ngukur gairah ini nggak? Kayak ada levelnya gitu. Hah, semacam itulah. Gallo nyebutnya passion quotient atau PQ. Ini intinya soal energi dan antusiasme yang Anda pancarkan waktu ngomong. Oh, jadi kelihatan gitu ya energinya. Iya, katanya makin tinggi PQ Anda, makin kuat hubungan emosional yang bisa Anda bangun sama pendengar. Jadi intinya gini, temukan dulu hubungan emosional Anda yang paling dalam sama cerita atau topik Anda. Terus, bagikan antusiasme itu kuncinya. Menemukan koneksi emosional. Nah, ini bagian menggunakan akalnya tadi ya. Kita mikirin dulu, kenapa sih ini penting buat kita? Tepat. Dan ini nyambung ke poin yang menurut saya paling insightful dari Gallo soal gairah ini. Banyak orang mikir gairah itu ya soal produknya, soal layanannya. Tapi coba lihat Schultz lagi. Gimana tuh? Gairah dia itu ternyata bukan soal biji kopinya loh, bukan cuma itu. Tapi lebih ke komunitas yang dia mau bangun. Konsep tempat ketiga antara rumah dan kantor itu. Sama perlakuan yang bermartabat buat karyawannya. Itu yang bikin dia semangat banget. Wah, jadi lebih dalam ya. Bukan cuma produknya. Iya, mirip kayak Steve Jobs juga kan. Gairah dia itu bukan jualan komputer doang. Tapi soal apa ya? Kreativitas? Betul, menciptakan alat untuk melepaskan kreativitas orang. Dia tuh jualan mimpi, bukan sekedar kotak hardware. Jadi ada pergeseran fokus nih, gairah itu nyambungnya ke mengapanya, alasan dibaliknya, bukan cuma apanya. Oke. Masuk akal banget. Gallo nyebutnya apa tadi? Antusiasme yang tak terbendung. Jadi saking percayanya kita sama pesan kita, orang lain itu bisa ikut ngerasain, nular gitu gairahnya. Dan nggak bisa pura-pura ya kalau gitu. Pasti kerasa kalau nggak tulus. Pasti, makanya langkah pertama ya introspeksi. Anda nggak bisa menginspirasi orang lain kalau Anda sendiri nggak terinspirasi kan? Gali dulu, apa sih yang benar-benar bikin Anda semangat soal topik ini? Udah ketemu, jangan takut buat nunjukin. Tapi gimana caranya nunjukinnya biar pas? Nggak kelihatan maksa atau lebay gitu. Nah, itu pertanyaan bagus. Gallo kasih saran yang cukup logis juga. Balik lagi ke pakai akal. Pertama, coba deh pelajari pembicara-pembicara hebat. Tonton aja TED Talks misalnya. Perhatiin gimana cara mereka nunjukin gairah. Ada nggak koneksi personal yang mereka ceritain? Energi mereka gimana?
Anggap aja kayak studi kasus kecil-kecilan. Oh, oke. Observasi dulu ya. Kedua, dan ini yang paling krusial, hubungkan diri Anda secara personal sama topik Anda. Nah, ini pakai akalnya. Tanya ke diri sendiri, kenapa saya percaya sama ini? Kenapa pendengar harus peduli juga? Ada nggak cerita pribadi, pengalaman, atau mungkin anekdot kecil yang relevan? Cari kaitannya sama diri sendiri ya. Iya, temukan koneksi emosionalnya otentik, itu. Begitu Anda paham koneksi ini pakai akal kan? Baru Anda bisa menyampaikannya dengan tulus, dan itu yang akan menyentuh hati mereka. Jadi otentisitasnya itu datang dari situ ya? Dari koneksi pribadi yang udah kita proses dan pahami sendiri, bukan sekedar akting semangat. Oke, mulai kebayang nih. Gairah itu fondasinya, dan kuncinya di koneksi emosional yang asli plus antusiasme yang tulus. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda pikirkan sebentar. Untuk proyek atau pesan yang lagi Anda kerjakan sekarang, ada nggak sih satu koneksi kecil aja yang personal yang mungkin belum pernah Anda ceritakan ke orang lain? Koneksi personal yang belum diungkap. Iya, mungkin cerita kecil tentang mengapa Anda peduli sama hal itu. Coba bayangkan, gimana kalau dengan menunjukkan sedikit kerentanan itu, sedikit percikan gairah Anda yang asli itu, justru bisa mengubah cara audiens menerima seluruh pesan Anda? Wah, menarik tuh. Sesuatu untuk dicoba ya. Bisa jadi itu kuncinya. Bisa jadi. Oke deh. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Semoga obrolan soal gairah ini bisa ngasih inspirasi buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.